Cerita yang ditulis oleh Om Ras ini berjudul Busuk. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Namanya Isna, seorang janda yang mempunyai satu anak. Dia ditinggal mati oleh suaminya ketika anaknya baru berusia 2 tahun. Usianya kala itu sekitar 35 tahun. Dan usia anaknya sudah menginjak 9 tahun. Dia bekerja di daerah perkotaan sebagai pengasuh anak. Merangkap menjadi pembantu di sebuah rumah yang lumayan besar. Majikannya adalah pasangan suami istri pekerja keras, sehingga jarang punya kesempatan untuk mengasuh anak mereka sendiri. Isna ini sudah bekerja lumayan lama di rumah itu, sekitar 2 tahunan lebih. Dan setiap malamnya setelah majikannya datang, Isna akan pulang ke rumahnya yang berjarak 30 km dari rumah tempatnya bekerja. Dan hari itu kebetulan sekali suami istri majikan Isna tersebut sudah pulang ke rumah meski jam baru menunjukkan pukul 3 sore. Masih ada waktu 2 jam lagi Isna boleh pulang. Di ruang keluarga, Isna diminta mengurut atau memijat si istri. Di sana mereka juga mengajak Isna untuk mengobrol. Aku tidak menyangka ya, ternyata kekayaan keluarga Pak Warta dari hasil pesugihan, kata Bu Salwa. Di sini nama samaran semua ya. Memangnya kenapa, Bu? Tanya Isna penasaran. Karena dia tahu keluarga Pak Warta memang sering berkunjung ke rumah majikannya itu. Bahkan sempat beberapa kali memberinya uang yang lumayan banyak. Itu loh, ternyata mereka itu kekayaannya hasil dari pesugihan, bukan karena giat bekerja. Tapi itu tidak masalah sih menurutku, itu kan hak mereka. Hanya saja yang jadi pikiranku saat ini adalah keadaan Bu Wartanya, kata Bu Salwa seraya bergidik. Memangnya Bu Warta kenapa, Bu? Tanya Isna mulai penasaran. Itu kepalanya lepas, sementara tubuhnya sudah membusuk, tapi tidak mati. Kan aneh, jawab Bu Salwa. Tapi kata Pak Warta dia akan memberikan sebuah rumah lengkap dengan isinya, 2 buah mobil pribadi, 2 buah motor, dan uang tunai 100 juta rupiah bagi siapapun yang mau menggantikan kajian itu, sahut Pak Hendra, suami dari Bu Salwa. Salwa terdiam mendengar hadiah yang akan diberikan oleh Pak Warta. Itu maksudnya kajian seperti apa, Pak? Tanya Isna penasaran. Pak Hendra dan Bu Salwa saling berpandangan. Aduh, kalau dijelaskan di sini aku juga kurang enak. Kalau kamu penasaran, kamu bisa datang ke rumah Pak Warta besok bareng kami. Gimana? Kata Bu Salwa. Isna terdiam sejenak sebelum akhirnya mengiyakan. Kalau aku sampai mendapatkan uang sebanyak itu, aku bisa membahagiakan anakku, batin Isna. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Isna sudah berada di rumah majikannya. Sekitar pukul 9 pagi, mereka pun berangkat ke rumah keluarga Pak Warta dengan menggunakan mobil pribadi milik keluarga Pak Hendra. Sekitar setengah jam perjalanan mereka pun sampai di halaman rumah mewah Pak Warta. Isna tercengang melihat rumah Pak Warta. Rumah itu mewah dan besar. Saat mereka tiba di depan pintu, mereka langsung disambut oleh Pak Warta. Mereka pun diajak masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu luas dan besar. Ternyata itu adalah kamar khusus untuk Bu Warta. Isna kaget melihat pemandangan di dalam kamar tersebut. Di sana tubuh Bu Warta diselimuti dengan selimut tebal, sementara kepalanya berada di bantal. Sekilas tidak ada yang aneh, sama seperti orang sakit
pada umumnya. Namun saat dilihat lebih jelas, ternyata letak tubuh dan kepalanya itu agak jauh jaraknya. Isna merinding saat menyadari hal itu. Bagaimana Is? Apa kamu berniat untuk menghentikan kajian itu supaya istriku bisa mati dengan tenang? Kata Pak Warta tiba-tiba. Isna yang ditanya seperti itu menjadi gelagapan, tak tahu harus menjawab apa. Dia memang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan, namun di sisi lain dia juga takut setelah melihat keadaan Bu Warta yang seperti itu. Maaf Pak, saya tidak berani, jawab Isna pelan. Nampak gurat kekecewaan di wajah Pak Warta saat mendengar jawaban Isna. Sepulangnya Isna dari rumah Pak Warta, malam harinya dia menceritakan semua yang ia lihat pada ibunya. Hingga akhirnya cerita itu menyebar di desa Isna. Banyak yang mengomentari, entah itu buruk ataupun baik, dan ada pula yang tidak peduli. Malam itu Isna kedatangan tamu, namanya Miswanto, warga desa yang tinggal di ujung desa. Dia sudah punya istri dan anak, tapi sayang istrinya pergi meninggalkan Miswanto dan anaknya. Jadi sedikit cerita, Miswanto ini bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Penghasilannya per hari pun tergolong kecil. Istri Miswanto ini lumayan cantik, hingga suatu hari dia kedapatan selingkuh dengan seorang lelaki, yakni mantan kekasihnya dulu. Dan setelah ketahuan oleh Miswanto, istrinya ini pergi bersama mantannya itu meninggalkan Miswanto dan anaknya. Sebelum pergi, istrinya mengatakan bahwa dia sudah tak sanggup hidup dengan Miswanto, yang hidupnya pas-pasan. Isna, aku mau tanya tentang cerita yang beredar itu. Apa benar? Tanya Miswanto yang sengaja bertamu ke rumah Isna di malam itu. Isna mengangguk. Iya toh, aku bahkan ditawari untuk menggantikannya. Jujur sih aku kepingin, tapi takut, jawab Isna. Apa sekarang tidak ada yang mau menggantikan Is? Tanya Miswanto antusias. Ku dengar dari majikanku sih katanya tidak ada, karena setiap yang datang ke sana pasti langsung membatalkan. Mungkin mereka takut melihat keadaan Bu Warta. Bahkan sekarang katanya tubuh Bu Warta itu sudah benar-benar membusuk karena tidak ada yang mau menggantikan dia, kata Isna. Aku tidak peduli Is, aku akan melakukan apa saja. Yang penting aku dan anakku bisa kaya raya, ujar Miswanto. Kalau masih bisa bekerja lebih baik jangan toh, pikirkan anakmu. Kalau kau kenapa-kenapa, nasib anakmu bagaimana? Kata Isna. Isna, aku sudah capek, aku sudah tidak tahan dihina dan diejek karena aku orang miskin. Bahkan istriku saja sampai pergi meninggalkan aku dengan lelaki lain, ucap Miswanto sedih. Tapi kaya dengan cara seperti itu tidak akan membuatmu tenang toh. Kau akan terus dikejar-kejar rasa takutmu. Kusarankan padamu lebih baik jangan, kata Isna. Aku tidak peduli lagi, yang aku mau kau bantu aku, dan jika aku sudah mendapatkan hadiahnya, aku akan membagi denganmu. Bagaimana? Kau setuju? Kata Miswanto menawarkan. Isna berpikir sejenak. Aku memang butuh uang toh, tapi kalau caranya seperti itu aku tidak mau. Bukan karena aku so alim, tapi alasan utamanya itu karena aku takut dengan konsekuensinya itu. Kita tidak akan bisa mati sebelum ada orang lain yang mau menggantikan kita, jawab Isna. Jadi bagaimana? Apa kau bersedia mengantarku ke tempat orang itu? Tanya Miswanto lagi. Isna menarik napas panjang. Tapi aku cuma mengantarkan ya, aku tidak mau ikut campur. Apalagi sampai bertanggung jawab nantinya, ujar Isna. Miswanto mengangguk. Ya, aku janji tidak akan melibatkan kamu, apapun yang akan terjadi nanti padaku, jawab Miswanto. Baiklah, besok akan kuantar kau ke sana,
kata Isna mengiyakan. Sepulangnya Miswanto, Isna berpikir, kurasa tidak ada salahnya jika aku mengantar Miswanto besok. Pasti setelah melihat keadaan Bu Warta, dia akan takut dan membatalkan keinginannya itu, batin Isna. Pagi-pagi sekali Isna dikagetkan dengan ketukan di pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Miswanto yang sudah berpakaian rapi. Pagi sekali toh, aku baru saja selesai mandi, kata Isna seraya membukakan pintu. Sengaja biar nanti kamu tidak lama menungguku, jawab Miswanto sambil tersenyum. Singkat cerita, setelah selesai sarapan, Isna langsung mengajak Miswanto untuk pergi mengantar Miswanto ke rumah Pak Warta, karena memang hari itu Isna sedang libur kerja. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan perjalanan mereka pun terasa singkat. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah mewah dan besar milik keluarga Pak Warta. Untuk beberapa saat Miswanto terkagum-kagum berdiri mematung melihat rumah besar itu. Ayo toh, ajak Isna. Sesampainya di dalam rumah, Isna dan Miswanto dipersilahkan masuk oleh pembantu di rumah itu. Beberapa saat menunggu, akhirnya Pak Warta menghampiri mereka berdua. Ada apa? Tanya Pak Warta. Begini Pak, Isna hanya mengantar saya. Sayalah yang punya kepentingan dan menemui Bapak. Saya ingin memenuhi persyaratan agar saya bisa mendapatkan hadiah yang kata Isna itu Pak, kata Miswanto. Pak Warta mengerutkan kening, perlahan-lahan bibirnya tersenyum. Apa kamu yakin? Saya sudah bosan dengan orang-orang yang datang ke rumah ini. Tapi setelah mereka melihat keadaan istriku, mereka dengan mudahnya mengatakan tidak jadi, ujar Pak Warta. Saya pastikan bahwa saya tidak seperti itu, jawab Miswanto mantap. Baik, kuharap memang begitu. Apa saja persyaratan yang harus saya penuhi Pak? Tanya Miswanto. Pertama, kamu harus bisa menghafal sebuah mantra. Dan kedua, kamu harus menelan sesuatu yang akan keluar dari mulut istriku ketika mantra itu kamu ucapkan di telinganya. Hanya itu saja, jawab Pak Warta. Miswanto menatap Isna, lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah Pak Warta. Toh, ujar Isna. Kalau sudah selesai kamu boleh pulang kok Is, ujar Pak Warta. Mendengar itu Isna paham dan dia pun segera pamit meninggalkan Miswanto di sana. Sepanjang perjalanan Isna masih kepikiran dengan Miswanto. Dia benar-benar nekat, gumam Isna. Setelah 7 hari, Miswanto pulang ke kampung dengan mengendarai sebuah mobil mewah. Ini zaman dulu ya, mobilnya pun mobil zaman dulu. Semua warga desa tercengang melihat mobil itu. Ditambah lagi saat mereka melihat orang yang keluar dari mobil itu, ternyata Miswanto. Dan ada supirnya, soalnya dia gak bisa nyetir. Miswanto berjalan sambil mengipas-ngipaskan uang. Dia juga mampir ke warung tempat dia ngutang. Di sana dia membayar lunas semua utangnya yang berjumlah 90.000. Terima kasih sudah mau memberikan pinjaman kepada saya, ujar Miswanto, seraya memberikan uang 200.000 kepada si pemilik warung tersebut. Hari itu juga berita tentang Miswanto yang menjadi orang kaya mendadak setelah menghilang selama 7 hari menyebar ke seluruh desa. Tentu saja banyak yang menganggap itu aneh. Bahkan ada yang menuduh jika si Miswanto itu sudah bekerja sebagai penyalur kupu-kupu malam. Dan tidak sedikit juga yang mengatakan kalau kekayaan itu didapat dari pesugihan dan lain-lain. Tidak lupa Miswanto juga mendatangi rumah Isna, dan kebetulan Isna sudah pulang dari rumah majikannya. Isna, aku ingin memberikan hadiah motor untukmu sebagai tanda terima kasihku karena kau telah mengantarkanku menemui Pak Warta, ujar
Miswanto. Isna mengerutkan keningnya. Lalu bagaimana keadaan Bu Warta toh? Tanya Isna. Ia sudah meninggal beberapa menit setelah aku menelan benda yang keluar dari mulutnya, jawab Miswanto. Isna menunjukkan ekspresi wajah jijik saat mendengar perkataan Miswanto. Ini kuncinya, kau bisa belajar di halaman rumah baruku, Is, kata Miswanto seraya menaruh kunci motor itu di depan Isna. Isna menolaknya. Aku tidak butuh ini toh, ambil saja. Aku cuma mengantarkanmu, tidak ada maksud lain, ujar Isna. Oh ya Is, aku kan belum dapat pembantu. Apa kamu mau bekerja di rumahku? Kalau masalah gaji, jangan dipikirkan, karena gajimu akan kubayar 3 kali lipat dari tempatmu bekerja sekarang, ujar Miswanto menawarkan. Isna tersenyum. Bukan masalah gaji toh, tapi aku sudah nyaman bekerja di tempatku sekarang, jawab Isna menolak halus. Yakin kamu tidak butuh uang? Tanya Miswanto. Aku memang butuh uang toh, tapi untuk keluar dari pekerjaanku sekarang, aku tidak mau, jawab Isna sedikit kesal. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Mungkin besok aku dan keluargaku akan pindah ke rumah baru. Ingat ya Is, kalau kamu butuh uang, datang saja ke rumahku, ujar Miswanto. Nah, ceritanya baru dimulai dari sini. Seperginya Miswanto, Isna menutup pintu rumahnya, lalu masuk ke dalam kamar. Di sana dia merenungi sikap Miswanto. Memang ya, kalau orang sudah jadi kaya itu sombong, gumam Isna. Bulan berganti, tahun pun berlalu. Sekarang Miswanto sudah menjadi juragan, bahkan orang terkaya di kampungnya. Meskipun ia tinggal di daerah perkotaan, namun hampir semua tanah dan persawahan di desanya sudah dia beli, tentu dengan harga yang sangat tinggi untuk setiap hektarnya. Kamu sudah berbeda sekarang toh, tidak seperti Wanto yang kukenal dulu, ujar Isna sambil tersenyum kecut. Perubahan itu wajar Is. Oh ya, kemarin mantan istriku ada datang ke rumahku. Aku tidak tahu dia dapat alamatku dari mana, kata Miswanto. Tiba-tiba Miswanto terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya. Miswanto segera berjalan pergi meninggalkan Isna yang heran dengan tingkah Miswanto yang dia rasa cukup aneh. Kenapa kalau cuman batuk biasa harus pergi begitu? Toh, Wanto, panggil Isna. Namun Iswanto terus berjalan, tak menanggapi Isna yang memanggil-manggilnya. Isna berusaha mengejar Miswanto. Setelah dekat, Isna kaget memandangi wajah Miswanto yang pucat. Kau kenapa toh? Tanya Isna khawatir. Ayo ku antar, lanjut Isna lagi. Singkat cerita, Isna pun membawa Miswanto yang masih terus saja memegangi lehernya. Kau kenapa sih toh? Kau sakit? Tanya Isna. Awalnya Miswanto ragu-ragu untuk menceritakan apa yang dia alami. Namun karena Isna tahu awal mulanya dan juga Isna adalah temannya, Miswanto pun menceritakan semuanya. Aku terlambat mencari tumbal Is. Seharusnya setiap 3 kali malam Jumat, aku harus meminum darah orang melahirkan atau memakan janin yang berusia 3 bulan, ujar Miswanto. Isna terperanjat kaget mendengar perkataan Miswanto itu. Awalnya Isna tidak percaya, namun karena ini dia dengar langsung dari mulut Miswanto, dia pun percaya. Lalu jika kau tidak mencari tumbalnya, akan terjadi apa? Tanya Isna. Aku akan bernasib sama seperti Bu Warta Is. Aku bingung. Aku tidak tahu harus mencari orang melahirkan ataupun orang hamil 3 bulan di mana, jawab Miswanto. Makanya sejak awal aku sudah melarangmu toh. Aku tidak ingin kejadian seperti Bu Warta itu terjadi padamu, ujar Isna. Miswanto terdiam, pikirannya melayang antara menyesal dan takut.
Tiba-tiba Miswanto bertingkah aneh lagi. Ia bertingkah seperti sedang mencium aroma sesuatu. Isna juga ikut-ikutan berusaha mencari aroma apa yang dicium oleh Miswanto. Tapi percuma, tak tercium apa-apa olehnya. "Ada apa sih toh?" tanya Isna. "Aku mencium bau darah orang hamil," jawab Miswanto. Isna mengerutkan keningnya saat mendengar jawaban Miswanto. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang perempuan hamil, yang ternyata itu adalah adik dari Isna. "Itu adikku toh," ujar Isna. Aku duluan ya kak," ujar adiknya Isna. Miswanto menatap lekat ke arah perempuan itu. "Jangan macam-macam dengan adikku toh. Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika terjadi apa-apa pada kandungannya," ujar Isna mengancam. "Aku butuh ini aku akan membayar berapapun," ucap Miswanto. "Tidak semuanya bisa dibayar dengan uangmu itu toh," bentak Isna sebelum pergi meninggalkan Miswanto. Semenjak hari itu Isna menjadi takut dan terus kepikiran tentang perkataan Miswanto. "Bagaimana jika dia benar-benar akan menjadikan adikku tumbal?" batin Isna. Cemas memikirkan adiknya. Di lain rumah, malam itu adiknya Isna sedang menunggu suaminya pulang kerja. Dia duduk di dalam kamar hanya ditemani seekor kucing belang 3 miliknya dan suaminya. Adiknya Isna ini setelah menikah, dia ikut suaminya tinggal di sebuah rumah kontrakan. Jadi berpisah dari Isna ataupun orang tuanya. "Ngeong," suara kucingnya sambil terus mundar-mandir melihat keluar jendela kamar. "Brak!" tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh di luar jendela. Kucing belang 3 itu semakin terlihat gelisah. "Ngeong, ngeong." Bulu-bulu kucing itu berdiri lalu dengan suara seperti marah terus menatap lekat ke arah jendela kamar. Adiknya Isna ini melihat kucingnya begitu, dia cuma duduk diam saja. Maklum kan gak tahu apa-apa. "Bruk!" suara di depan jendelanya semakin keras terdengar. "Apa itu kamu, A?" tanya adiknya Isna seraya berjalan ke arah pintu. "Ngeong," suara kucing itu semakin keras. Saat adiknya Isna mulai menyentuh kunci jendela, kucing itu juga mencakar tangan adiknya Isna saat dia mau membuka jendela tersebut. Dari luar terdengar suara-suara aneh yang membuat adiknya Isna ini jadi takut. Seperti ada suara air yang menetes ke lantai. Padahal malam itu tidak sedang hujan. Malahan cuacanya sangat cerah. Adiknya Isna ini pun segera berjalan kembali ke kasurnya, menutup wajahnya dengan bantal. Sementara di jendela masih terdengar suara-suara aneh. Kucingnya masih mengeong-ngeong dan mondar-mandir di depan jendela. Saat adiknya Isna mengintip dari balik bantal yang menutupi wajahnya, tiba-tiba dari lubang-lubang di atas jendela terlihat sesuatu berwarna merah muncul dari situ, yang membuat adiknya Isna ini semakin ketakutan. Bersamaan dengan itu terdengar suara kucing dari luar rumah. Mereka mengeong secara bersamaan, dan suara ngeongan itu terdengar seperti mengusir sesuatu. Dan beberapa saat kemudian terdengar ngeongan keras kucing-kucing itu, dan beberapa di antaranya seperti sedang sekarat. Menyadari ada makhluk mengerikan yang mengintainya, adiknya Isna ini pun memberanikan diri berteriak minta tolong. Dan beberapa saat dia berteriak, datanglah beberapa orang warga sekitar. "Apa itu? Apa itu?" teriak mereka bersamaan. Dan bersamaan dengan itu terdengar sesuatu yang kabur dari luar jendelanya. "Tok, tok, tok. Kau baik-baik saja?" tanya orang-orang yang mendengar teriakan adiknya Isna tadi mengetuk pintu.
Dengan tubuh yang gemetar dia berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Di sana sudah ada beberapa warga yang sepertinya baru pulang dari sawah. Saya takut, Pak. Tadi ada suara-suara aneh di luar jendela. Kucing saya pun juga menjadi beringas, ujar adiknya Isna seraya menunjuk ke dalam rumah. Iya, tadi kami melihat ada sesuatu di luar jendelamu, jawab salah satu orang. Salah satu warga bermaksud untuk memeriksa apa yang terjadi di jendela kamar itu. Dan setelah orang itu berada di depan jendela, dia nampak kaget melihat apa yang ada di sana. Ada 3 ekor kucing mati, teriaknya. Adiknya Isna dan beberapa orang lainnya pun berjalan ke arah orang yang berada di depan jendela itu. Adiknya Isna sangat kaget sekaligus sedih melihat kucing-kucing itu. Astagfirullah, ini kan kucing liar yang sering saya kasih makan, ucap adiknya Isna gemetar. Tubuh kucing-kucing itu tidak lagi utuh. Perutnya terburai dan lehernya terputus. Adiknya Isna sangat terpukul dengan kejadian itu. Apalagi kucing-kucing itu adalah kucing-kucing yang sering dia kasih makan. Ternyata kucing-kucing itu datang saat adiknya Isna dalam bahaya. Kira-kira makhluk apa yang membunuh kucing-kucing itu ya? Warga mulai bertanya-tanya. Saat-saat seperti itu suami dari adiknya Isna ini pun datang. Dia kaget melihat orang ramai di depan rumahnya. Dan setelah mendengar apa yang terjadi, dia pun langsung memeluk istrinya. Kucing-kucing itu menyelamatkan aku, isak adiknya Isna. Ya, besok aku akan menguburkan mereka semua, jawab suaminya yang juga ikut meneteskan air mata. Keesokan harinya Isna yang mendengar berita itu pun langsung datang menemui adiknya. Saat itu mata adiknya sembab karena menangis semalaman. Sementara suami adiknya Isna sedang menggali tanah di depan rumah untuk kuburan kucing. Kucing-kucing itu pun dimandikan dan dikafani. Lalu setelah itu dikuburkan. Adiknya Isna juga menaburi kuburan kucing-kucing liar yang tadi malam menyelamatkannya itu dengan bunga. Selamat jalan Ones, semoga kalian tenang di sana. Dan terima kasih sudah menyelamatkan aku dan anakku, isak adiknya Isna saat menaburi kuburan kucing itu dengan bunga. Pantas saja tadi malam itu kucingku si belang seperti melarangku untuk membuka jendela. Bahkan dia sampai melukaiku. Ternyata ada sesuatu yang sudah menungguku di luar. Sesuatu yang akan mencelakai aku, isak adiknya Isna seraya memeluk Isna. Aku yakin ini semua pasti ulah Miswanto. Hari ini aku akan ke rumahnya, ujar Isna marah. Adiknya Isna mengerutkan keningnya. Apa? Jadi penyebab kematian ibu-ibu hamil di beberapa desa itu adalah ulah dari Miswanto? Tanya adiknya sambil memasang wajah marah. Isna mengangguk pelan. Aku tidak terima dengan semua yang sudah dia lakukan pada kucing-kucing itu. Semoga Allah memberikan azab dan hukuman untuknya. Dia tidak hanya membunuh ibu-ibu beserta bayinya, dia juga membunuh kucing-kucing liar yang tidak tahu apa-apa, isak adiknya. Adiknya Isna masih diselimuti kesedihan. Andai tidak ada kucing-kucing itu, mungkin sekarang aku juga sudah menjadi mayat, ujar adiknya Isna masih menangis. Kamu tenang, biar aku yang ke rumah Siwanto, ujar Isna seraya membawa adiknya masuk ke dalam rumah. Dan setelah itu Isna pun mencari taksi untuk menuju ke rumah Miswanto. Singkat cerita, sesampainya dia di sana, ternyata rumah Miswanto sudah ramai. Para tetangganya pun sudah banyak yang berkumpul. Apa Miswanto sudah meninggal? Batin Isna penasaran. Siapa yang meninggal, Pak? Tanya Isna pada salah seorang bapak-bapak yang ada di sana.
Bapak itu menggeleng sambil tersenyum kecut. Tidak ada yang meninggal, tapi di dalam rumah itu pemiliknya tadi malam teriak-teriak gak karuan. Tapi kami mau lihat ke dalam, tidak diperbolehkan, ujar bapak itu. Isna yang penasaran itu pun langsung masuk ke dalam rumah besar milik Miswanto. Sesampainya di dalam rumah, dia bertemu dengan ibunya Miswanto yang menangis sesenggukan. "Ada apa, Bu?" tanya Isna. "Wanto," tunjuk ibunya ke arah kamar Miswanto. "Ada apa dengan Wanto, Bu?" tanya Isna semakin penasaran. Wanita parubaya itu tidak mampu menjawab pertanyaan Isna. Ia hanya bisa menangis dan menunjuk ke kamar Wanto. Isna bergegas membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut. Dan Isna kaget melihat keadaan kamar Miswanto yang berantakan, ditambah lagi dengan keadaan Miswanto yang terduduk di samping tempat tidur. Kepala Miswanto terlihat bergoyang-goyang. "Toh, kau tidak apa-apa toh?" tanya Isna dengan perasaan takut tapi mendekat. Karena posisi Miswanto saat itu duduk membelakanginya. Kalau dari pintu kamar hanya terlihat kepala dan pundaknya saja karena terhalang ranjang. Miswanto perlahan-lahan memalingkan kepalanya. "Hah?" Isna terperanjat saat melihat kepala Miswanto yang dia rasa sangat aneh. Kepalamu kenapa toh?" tanya Isna seraya berjalan mundur. "Ini semua gara-gara kamu," teriak Miswanto dengan suara yang sudah berbeda dari biasanya itu. "Hah? Aku? Kenapa aku?" tanya Isna tidak terima. "Andai kau tidak menyebarkan cerita-cerita tentang Bu Warta itu, aku tidak akan seperti ini," bentak Miswanto. "Aku tidak pernah menyebarkan cerita itu, tapi ibuku yang menceritakannya pada tetangga, dan tetangga yang menyebarkan semua cerita-cerita itu. Dan sebelum kau ke rumah Bu Warta, aku kan sudah melarangmu, tapi kau sama sekali tak mau mendengarkan aku," bentak Isna. Miswanto berusaha mengejar Isna, namun Isna terus menghindar hingga tiba-tiba bruk, hal yang tidak disangka terjadi. Kepala Miswanto terlepas begitu saja dari lehernya, tanpa darah sedikit pun. Tubuh laki-laki itu ambruk ke lantai. Isna berteriak ketakutan melihat kejadian itu. Isna terus berteriak histeris, tubuhnya terasa kaku dan gemetar. Dengan keadaan kepala seperti itu, Miswanto ternyata masih hidup, walau tubuhnya sudah tak dapat bergerak lagi. Ibu dan orang-orang yang berada di bawah segera naik setelah mendengar teriakan histeris dari Isna. Dan setelah melihat kejadian itu, Isna menjadi seperti kurang waras hampir selama 4 bulan lamanya, hingga akhirnya sembuh setelah dibawa ke rumah seorang guru, bukan guru sekolah ya. Sementara Miswanto keadaannya semakin memburuk, tubuhnya bahkan sudah tak berupa tubuh lagi. Banyak belatung dan lalat yang setiap saat ada di sekitar tubuhnya. Selimut tebal pun sudah tak mampu menutupi bau busuk yang keluar dari tubuh Miswanto. Sehingga suatu hari salah satu keluarganya mengusulkan agar tubuh Miswanto dikuburkan saja. Dan akhirnya di dalam kamar itu pun digali sebuah makam untuk Miswanto. Namun saat makam sudah digali, tiba-tiba tanahnya kembali runtuh, menimbun lubang yang sudah digali. Begitu seterusnya hingga beberapa kali. Dan setelah lelah, akhirnya salah seorang mengusulkan agar tubuh Miswanto disemen saja dan tetap berada di atas atau di lantai rumah. Dan akhirnya usul itu pun diterima oleh ibunya Miswanto. Jadilah bagian tubuh Miswanto disemen hingga bagian bawah leher, dan di atasnya kepala Miswanto diletakkan. Mata Miswanto masih terlihat berkedip-kedip, namun wajahnya sangat pucat.
Seakan-akan tak ada darah lagi yang mengalir. Keluarga Miswanto pun terus mencari dan menawarkan orang-orang, berharap ada yang mau menggantikan Miswanto dan Miswanto bisa meninggal. Hari itu Isna yang sudah sembuh sedang duduk bersama adiknya dan keponakannya yang masih bayi. Di sekelilingnya banyak kucing-kucing liar yang sudah diadopsi oleh adiknya Isna. Dan semenjak kejadian waktu itu, adiknya Isna dan suaminya memutuskan untuk membuat sebuah rumah kecil yang mereka peruntukkan untuk menampung kucing-kucing liar, kucing jalanan atau juga yang dibuang orang. Namun sayang, rumah kecil untuk kucing itu sudah tidak ada lagi sekarang. Hingga suatu hari Isna memberanikan diri untuk menengok Miswanto ke rumahnya. Sejujurnya, dia masih sangat takut untuk ke sana lagi, mengingat kejadian di mana saat kepala Miswanto terlepas di depan matanya. Isna ngilu mengingat kejadian itu. Akhirnya sampailah dia di depan rumah Miswanto. "Bagaimana keadaan Miswanto, Bu?" tanya Isna. "Semakin memburuk, namun sepertinya dia tidak akan meninggal sebelum kajian itu diwariskan kepada seseorang." Ishak ibunya Wanto. Isna menghela napas panjang. "Tapi kemarin ada orang yang mau menggantikan dan semoga saja dia jadi datang hari ini," lanjut ibunya Miswanto. Isna mengerutkan keningnya. "Apa orang itu sudah melihat keadaan Miswanto, Bu?" tanya Isna. Wanita parubaya itu mengangguk. Dan tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara seseorang. Saat menengok ke pintu, ibunya Wanto tersenyum ramah, lalu menyambut tamunya itu dan mempersilahkan mereka masuk. "Ini yang ibu ceritakan itu," bisik ibunya Wanto sebelum mengajak tamunya itu menuju ke kamar Wanto. Isna tak percaya dengan pendengarannya. Masih ada yang mau seperti itu? Batin Isna tak percaya. Lalu setelah ibunya Wanto dan tamunya naik ke atas menuju kamar Wanto, Isna pun langsung bergegas pulang. Di jalan menuju rumahnya, dia melihat Pak Warta sedang duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan kotor sambil menatap wadah plastik di depannya. Isna pun singgah dan keluar dari taksi. Dia menghampiri Pak Warta. "Astagfirullah, Pak Warta." Lelaki itu menatap ke arah Isna. "Sudah berapa lama Bapak begini?" tanya Isna terisak. Karena bagaimanapun orang ini pernah memberinya uang sewaktu dulu. Laki-laki itu tak mampu menjawab pertanyaan Isna. Dia mengalihkan pandangannya dari wajah Isna. "Kita di warung ya, Pak?" ajak Isna seraya menggandeng tangan Pak Warta tersebut. Awalnya Pak Warta menolak, namun Isna terus memaksanya. Di warung nasi kuning itu Isna mengambilkan beberapa bungkus nasi dan juga memesan teh hangat untuk Pak Warta. Pak Warta terlihat sangat lahap memakan nasi itu. Dan setelah makan, Pak Warta menceritakan perjalanan hidupnya setelah kematian istrinya. Katanya setelah itu dia menjual semua harta benda milik mereka untuk mencukupi kebutuhan. Namun uang hasil penjualan harta dan tabungannya itu cepat habis. Dan tak terasa tiba-tiba habis begitu saja, sehingga menjadikan Pak Warta menjadi pengemis hingga sekarang ini. Bahkan katanya Pak Warta sempat beberapa kali mencoba bunuh diri, namun selalu gagal. Isna kemudian mengajak Pak Warta pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Isna menyuruh Pak Warta mandi dan membersihkan diri, juga menyediakan pakaian untuk Pak Warta. "Begini Pak, kalau Bapak mau, kebetulan adik saya dan suaminya sedang mencari orang untuk membantu mereka mengurusi dan memberi makan kucing-kucing jalanan. Upahnya memang tidak besar Pak, tapi insya Allah berkah dan bisa untuk keperluan Bapak sehari-hari," ujar Isna.
Pak Warta menatap Isna, ada air mata bening mengalir dari sudut matanya. Pak Warta tersenyum dan mengangguk. "Saya mau," jawabnya cepat. Isna pun tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia juga mengajak Pak Warta untuk ke rumah adiknya. Di sana Pak Warta diperlakukan dengan penuh kehangatan, bagaikan ayah mereka sendiri. "Semoga Bapak betah ya membantu kami," ucap suami adiknya Isna sambil tersenyum. Pak Warta mengangguk cepat. Beberapa hari berlalu, ada kabar kematian Miswanto menyebar di desa. "Berarti sudah ada yang menggantikan kajian itu ya Pak?" tanya Isna pada Pak Warta yang sedang memandikan kucing. "Iya," jawab Pak Warta singkat. Sejak saat itu Pak Warta memberikan seluruh waktunya untuk mengurusi kucing-kucing liar atau kucing jalanan di rumah kecil, hingga masa tuanya berlalu atau meninggal. Ya, Pak Warta meninggal di sana, dikelilingi kucing-kucing. Saat Pak Warta ditemukan, katanya beliau tersenyum bahagia. Bahkan ada beberapa kucing yang duduk di atas tubuhnya dan menciumi beliau. Sementara keluarga Miswanto kembali lagi seperti dulu. Cerita yang mengerikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.